Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami lihat istri sedang cemberut, ya kan? Waalaikumsalam. Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini nggak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah, kadang-kadang nggak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah, ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda, memanfaatkan sifat fujur supaya dia berdiri sendiri, bocor, keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Coba lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan tuh, agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus, supaya satu bagian dari 2 bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar. Dan dari situ muncul kemudian maksiat. Keluar, bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk, ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa, kayak air meresap tiba-tiba basah, kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas, sudur, alladzi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kolbu juga, ya, kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk marah aja gitu, ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Jadi ini mandiri, dikeluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan was-was, memerintahkan itu ammar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat ammarah berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi.
Aku nggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh. Ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sinilah, ammaratun bisu, keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu nggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Lalu cepat pulang gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Dari kata qoluba yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu, untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai, saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap pada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah Allah tugaskan malaikat untuk mensopot jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati, cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika la ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta, kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain, misal, kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu, tanyakan pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya kan? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya.
Baca Quran ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qur'annya dan rajin dia mengaji ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya, dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir di ayat 32, ya, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang berhasil, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat, ya, bukan sabiqun bil khatmah, bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat, yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus, hafal itu bagus, sampai hafal nomor posisi ini itu, tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fussilat itu kan ayat 30, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhir." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah, ini amalan yang kedua. Amalan kedua, maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi saleh, maka muncullah istilah amal saleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Sholat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan-kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul.
melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asakal fanfajarat min husnata asyrata aina. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh, itu infajar. Ya, nanti ada makna majasi kiasan, disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita, suara azan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancarannya disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu secara bahasa itu disebut fujur, rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya, keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya, longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati, hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya, zina, pornografi, porno aksi, dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua, sumbernya merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan, tujuan utamanya innas sholata tanha anil fahsya. Makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar kan sedekap begini. Ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik. Ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya. Semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Ya kan? Kalau mau konsisten, zuhur itu sholat nahar. Kenapa zuhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan, kita jaga itu, ya kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu alas sadri, di fikih itu alas sadri. Dari 3 pendapat itu di perut ini, di perut yang satu begini. Kemudian sodar, ini sodar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sodar namanya. Di sini nahar, nahar tuh yang lebih dekat ke leher ke sini. Ya, nahar di sini, ke tenggorokan di sini. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat tuh di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini, sodrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika sholat, ya, manfaat dari sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwadda'. Salat rasakan seolah-olah ini salat perpisahan. Kita akan menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah dan buang semua urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Kadang yang menyebabkan kita itu kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu
Ketika dia bertakbir, dunia masih di bawah, itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih akbar. Handphonenya itu masih akbar. Sehingga kadang-kadang menghentikan sholat hanya untuk menjawab handphone. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika sudah diangkat, dibuang, disimpan di sini kan? Ya kan? Saya merajihkan yang ini. Saya secara pribadi ya. Kalau ingin bersedekap, saya merajihkan yang di sini. Dan kita menghormati yang di sini. Nggak boleh langsung cepat menyalahkan, tidak boleh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membawa peluru mempersalahkan orang lain. Biasakan berdiskusi dan banyak mendengar, karena Allah menciptakan telinga kita dua, lisan itu satu, supaya banyak mendengar. Jelas ya? Kalau tidak sepakat, sampaikan alasan, setelah itu tetap berteman baik. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita tidak minum teh bersama. Jelas ya? Baik. Dan disimpan di sini kan? Ini lebih semakna menjaga ini sadrun, karena sadrun tempatnya di sini. Dan tahukah Anda asal mula sebabnya ini? Kenapa kemudian meletakkan tangan di sini? Asalnya kan begini, irsal. Hadis-hadis awal tentang sholat itu gerakannya begini, Allahu Akbar. Dan jangan selalu dipahami yang begini Syiah, tidak. Nanti kelihatan Syiah itu saat sujud dengan duduk di antara dua sujud. Jadi kalau masih bertakbir begini, itu di mazhab Maliki masih begini. Mazhab Maliki itu mazhab yang pertama kali berlaku di Madinah. Karena Imam Malik lahir di Madinah, tinggal di Madinah, menetap, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Dan mazhabnya sekarang rata-rata di Afrika Utara, Libya, Tunisia, ya, itu Maliki, termasuk Spanyol. Jadi kalau misalnya Anda ke Mekah, umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau takbir ada yang begini, ya, Allahu Akbar, ya, itu jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Itu posisi pertama begini, ya, jelas ya. Dan kalaupun ada yang memilih begini, nggak apa-apa. Itu mazhab yang pertama. Pertama kali Nabi mengajarkan sholat seperti ini, Jangan diajak ngobrol. Kalau ditanya, gak usah jawab. Allahu Akbar. Ibu Syiah ya? Bukan saya epi. Gak usah dijawab. Udah, dia lagi sholat. Jelas? Ada kejadian. Seseorang berbuat salah. Kesalahannya cukup besar. Bahkan dari riwayat menyebutkan termasuk dosa-dosa yang seharusnya dihindari. Dosa besar. Lalu apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi untuk dihukum. Ini Masya Allah sahabat dulu itu. Jadi kalau berbuat salah, ini yang mahal ini. Mengakui diri ke hadapan hakim tertinggi, minta untuk diluruskan, bahkan tidak sungkan dihukum. Bukan bersembunyi dan sulit dicari gitu. Ya, itu datang sendiri. Datang. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Itu qadar Allah menjelang sholat. Di Nabi bilang, sudah, sholat aja dulu. Begitu sholat, turunlah kemudian Quran surah ke-11 Hud, ayat ke-114. Quran surah ke-11 Hud, ayat 114. Buka surahnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Itu asalnya. Quran surah 11 ayat 114. Tunaikanlah sholat di kedua sisi siang itu. Kemudian juga ke malamnya. Maksudnya 5 waktu. Nanti ini disinggung, ini bahasanya tinggi. Nanti yang seperti ini banyak, seperti di Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Lalu yang menarik ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua sholat yang dikerjakan itu disifati langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Orang-orang yang mampu sholat dengan benar, itu akan melahirkan hasanah dan langsung menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sekaligus membebaskan si pelaku maksiat tadi, ya kan? Dalam ancaman hukuman itu langsung pembebasannya turun wahyu dari Allah. Udah diampuni sama Allah.
Makanya ketika selesai sholat, Nabi tidak menghukum, karena selesai masalahnya dengan tobatnya itu. Ya, selesai masalahnya. Makanya kalau ada persoalan, jangan semua masalah itu di broadcast, dibikin status, diselesaikan. Curhat sama Allah atau minta solusi pada yang sekiranya memberikan solusi. Saya tarik lagi, apa hubungannya dengan ini? Jadi begitu selesai tuntas ini, sholatnya ditunaikan, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Sangat nyambung. Karena ketika turun ayat itu sekaligus memberikan sebuah penguat dan penegas bahwa sholat itu bila dikerjakan dengan benar, termasuk rangkaian ibadah, dia mampu menekan perbuatan-perbuatan maksiat dan merubah keburukan itu menjadi hasanah. Sedangkan hasanah itu bagian dari konsepsi takwa. Coba Al-Arba'in, ini ngaji hadisnya sampai mana ya? Coba Al-Arba'in dibuka yang nomor 18 itu. Ya. Kalau saya nggak keliru nomor 18 tuh. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kan kalimat hasanah dibuka dengan takwa di situ kan? Hei, mana hafalan ini? Saya menghafal satu-satu bagian hidup kita itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau mampu meningkatkan takwa akan melahirkan hasanah. Hasanah itu yang akan menutup segala keburukan-keburukan. Makanya kalau orang sholatnya benar, muncullah kemudian rambatan-rambatan kebaikan, tertutup peluang-peluang setan untuk menggoda, yang keluar yang baik-baiknya saja. Itu yang menjadikan digambarkan dalam sholat ketika kita kemudian angkat tangan, simpan di sini, menutup ini, tutup, jaga, dan lihat baik-baik. Cara menutupnya kan begini. Ini sekali lagi, ini bukan ilmu otak-atik ya, ini hasil riset. Coba lihat baik-baik. Yang ditutup yang kiri kan? Yang tutup yang kanan kan? Begini kan? Bukan begini ya? Awas, kanan di depan begini, yang menutup kiri di dalam. Baru begini kan? Dan ada 3 cara. 3 cara. Yang telapak ini ketemu punggung di sini. 1. Kemudian ini bisa menggenggam, bisa begini. Bisa begini, bisa menggenggam. Sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini 1. Yang kedua, ini pergelangan. Ketemu pergelangan di sini. Ini. Di sini, begini. Yang pertama begini. Ini, telapak ketemu punggung. Begini, bisa digenggam. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini. Dan itu langsung ya, nggak usah diukur dulu. Allah. So ya. Yang ketiga lewat dikit di sini, tapi nggak sampai sini, lewat dikit di sini. Jadi di sini lewat dikit ke sini, tapi nggak sampai ke sini. Ya, awas nggak sampai. Dan ini nggak disukai, nggak disukai. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan riwayat yang sampai tidak disukai seperti orang sombong. Ya, orang sombong. Kadang-kadang kalau ngawasin proyek bangunan kan begini gitu. Jadi bukan di sini, hati-hati ya. Hati-hati, yang subuh-subuh ke puncak tuh kadang-kadang begini deh. Di sini. Nah ini, lihat-lihat, ini kanan, ini kiri, ini mahal sekali, ini mahal sekali. Saya ingin gambarkan begini. Kalau Anda berbuat sesuatu yang baik, itu sering diilustrasikan dengan kanan atau kiri? Kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, jangan Anda lah, ada yang berbuat yang buruk, diilustrasikan dengan apa? Kanan atau kiri? Aliran kiri umumnya dianggap baik atau buruk? Pemikiran kiri nyeleneh kan? Umumnya buruk kan? Maka ketika seseorang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya, dan tidak ada manusia yang sempurna, jika Anda pernah berbuat salah, jangan diekspos, segera tutup dengan yang kanan, tutup dengan kebaikan, maka yang baik itu akan menutup yang buruk dan tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi bukan dibikin status, bukan dibuka, bukan diobral. Nggak nyangka ya. Itu udah nyangka. Itu udah nyangka. Ya. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz. Oh dia mah kalau
Tutup, segera tutup. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Makanya ketika kita sudah tutup begini, kita mengakui sama Allah saja. Ini yang dimaksud perkataan Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ila. Curhatnya sama Allah. Makanya ketika ditutup kita bilang, kita ngaku. Yang di Al-Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Khataaya, ya, ada ya kecilnya. Harus muncul ya kecilnya di kalimat pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya. Karena ya terakhir itu pengakuan. Cara menerjemahkannya begini. Kadang cara menerjemahkan itu kalau mau dalam, kadang-kadang ada yang harus diawalkan walaupun urutan katanya di terakhir. Khataaya itu jamak dari kata khoti'ah. Kesalahan yang dilakukan sekali. Kalau berkali-kali, khataaya, ya-nya panjang, khataaya. Kalau ada ya pendek di akhirnya, ya, gitu, khataaya, ya, ya terakhirnya itu mengakui, pengakuan, salah. Jadi kita berkata begini dalam salat, begitu kita tutup begini, kita katakan, ya Allah, saya mengakui hamba ini banyak dosanya. Dan kita sedang menghadap Allah. Dan suasananya kita merasakan mungkin itu sholat terakhir yang kita tunaikan. Kan bahasa Qurannya begitu. Wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan mungkin kamu berpulang dalam sholat itu. Kan ingin husnul khatimah kan? Makanya kita katakan, ya Allah, aku ini hamba merasa banyak dosa. Sebelum sholat mata salah lihat, lisan salah bicara, akal salah berpikir, sampai kaki salah melangkah, tapi masih berani kita untuk bersujud kepada Allah. Makanya kita minta ampunan. Datang kita mengatakan, hamba mengakui banyak salah ya Allah, tapi Engkau itu maha pemaaf, maha pengampun. Maka hamba mohon, makanya pakai Allahumma. Allahumma itu ada ketawaduan di situ dan penuh harap. Ya, itu yang dimaksud Quran surah 7 ayat 205 itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita mengharap, ya Allah, hamba mengakui banyak salah, banyak dosanya, namun Engkau yang maha pengampun, pemaaf, yang tanpa batas pemaafanmu. Mohon jauhkan antara hamba dan kesalahan-kesalahan hamba di akhirat nanti, sejauh timur dan barat yang tidak pernah tampak. Hamba nggak pengen lihat lagi, karena di akhirat sekecil apapun ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan ditampakkan, keburukan pun tampak. Nah, kita tuh nggak ingin lihat lagi itu. Sekarang ditutupi pun segelintir orang nggak lihat, tapi di akhirat diviralkan ke semua penghuni langit dan bumi. Makanya kalau nggak diperbaiki sekarang, mesti hati-hati. Cepat taubat dari sekarang untuk kita semua. Sebab kalau sudah alamnya berpindah, viralnya itu semua tahu. Oh, Adi Hidayat tuh begitu rupanya. Kelihatannya begini-begini, ternyata begitu. Begini begitu, begini begitu. Ini kelihatan beda. Lain. Nah, kita nggak pengen itu tampak. Makanya pakai alif ba'id, ada pakai tasydid ba'id. Ba'id sa'ni. Jam itu tolong jauhkan dariku. Pakai tasydid, artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Tapi kalau ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Ya Allah, kalau dosa itu seperti kotoran yang melekat, noda yang melekat di pakaian, maka sekalipun ya Allah, mesti dibaikin bahasa kita ya, atau dicuci sebersih, bersihkan aja. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, kalau perlu gunakan air yang dingin untuk membersihkan. Ini bahasa majas tinggi sekali. Ini bahasa taubat yang dalam. Makanya kalau kita merasakan itu, paham bacaannya, itu bisa kita menghadirkan kehusyuan itu luar biasa. Luar biasa. Ada lagi doa yang lain. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa. Tambah lagi misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Itu malaikat turun datang menjaga. Makanya Ali bin Abi Thalib sangat konsisten membaca doa itu dalam iftitahnya. Itu tinggi nilainya. Ya Allah, saya pasrah dalam sholat ini kepada pencipta penguasa langit dan bumi. Ya Allah, saya sholat selama ini, saya ibadah selama ini, saya hidup pun ya Allah, atau Engkau wafatkan
selamatkan aku saat sholat ini. Aku pasrah. Lillahi Rabbil Alamin. La syarikalah, aku berikrar gak akan pernah musyrik kepadamu ya Allah. Dan mohon saksikan, wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin, sejak saat ini saya sholat, saya akan lebih tunduk patuh pada semua ketentuanmu. Makanya kalau baca doa iftitah yang wajah tuh habis sholat berbuat maksiat, wah itu saya nggak bisa lukiskan. Ada hal yang tidak tepat yang dilakukan. Nah ini yang dimaksudkan itu. Ini yang tadi saya katakan, untuk menjaga takwa supaya muncul, supaya kuat, maka ibadah itu perbanyak. Di antaranya sholat, makanya sholatnya tingkatkan. Yang 5 itu standar, yang pokok itu. Tambah, semua menu sholat keluarkan. Dan rasakan perbedaannya. Rasakan perbedaannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Menunya keluarkan menunya. Apa saja sholat sunnahnya. Ya, dari mulai pagi, siang, sore, sampai ke malam. Lalu saya sih menyarankan pada diri saya dan mengajak pada teman-teman, sepanjang hidup berusahalah semua menu sholat pernah ditunaikan. Ya, berusahalah. Rinci dulu. Minimal walaupun cuma sekali misalnya yang sunnah. Ketika dihisab di hari kiamat, alhamdulillah rapat kita bagus. Semua jenis sholat pernah kita kerjakan. Ya, sholat jenazah pernah? Halo, kenapa begini? Jenazah pernah? Itu langka itu, ya. Makanya kalau ada sempatkan, kalau memungkinkan. Makanya pahalanya tinggi, 1 qirat sebesar gunung. Dan sholat-sholat yang lainnya maksimalkan. Nah, apalagi yang lainnya, semua jenis ibadah. Baca Quran ibadah tidak? Ibadah. Makanya Quran itu tembusnya langsung ke jiwa. Wa syifa'un lima fis sudur. Mana Qurannya? Syifa'un lima fis sudur. Sedangkan setan tugasnya memberikan waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Lawan dari itu apa? Quran. Makanya kalau orang rajin baca Quran, bacanya benar, setan menjauh. Menjauh setan. Apalagi misalnya infak. Infak itu untuk melapangkan jiwa. Berbagi itu bisa melapangkan hati. Sama dengan memaafkan orang lain. Memaafkan, menahan amarah. Sama dengan infak itu kalau nggak lapang hatinya nggak mungkin bisa berbagi. Makanya infak itu disandingkan dengan menahan amarah dan memaafkan orang. Itu satu sandingan di Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu ciri orang takwa, karena ayat 133-nya berbicara tentang ciri orang takwa. Kan Anda tulis tadi Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil. Siapa orang takwa yang punya surga seluas langit dan bumi ini? Dikasih surga seluas langit dan bumi, lapang sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang lapang hatinya. Apa cirinya? Gemar berbagi, memaafkan, menahan amarah. Itu latihan. Latihan. Dan pada akhirnya kita berpikir tentang akhirat. Jadi merenungkan tentang akhirat, tentang kematian, kita akan pulang dan sebagainya. Itu bisa memperkuat jiwa takwa kita. Sehingga itu yang membuat kita gemar ibadah. Kan bekal akhirat itu ibadah. Ya kan? Harta yang kita bawa itu sekarang itu sifatnya duniawi. Baru jadi bekal akhirat kalau dipakai ibadah. Antum pakai sepeda berapa banyak tuh? Hah? Udah dipakai ibadah belum? Udah berapa kali mengantarkan ke masjid dibandingkan dengan dipakai pada subuh? Jalan-jalan, sepedaan, bikin grup. Kenapa grupnya nggak dibawa untuk ke masjid? Ikut ta'lim, pakai sepedanya. Pakai motornya. Apa jawab hisab di hadapan Allah di hari kiamat? Aku berikan nikmat kepadamu berupa nikmat A yang tidak aku berikan pada hamba yang lain. Dia nggak punya sepeda, jalan dengan kaki dan sendal jepitnya itu ke masjidku. Kamu aku kasih mobil A, mobil B, motor C, sampai sepeda yang paling mahal yang di bumi cuma ada satu. Nggak sanggup mengantarkan kau ke masjid. Belum bisa dipakai ibadah. Buka lemari. Lihat semua jenis pakaian yang ada di lemari itu. Sudah dipakai ibadah belum? Kelihatannya sederhana, tapi itu bisa meringankan hisab. Minimal pakai dulu ibadah. Ya, saya mencoba membiasakan begitu. Jadi kalau ada apapun itu, baju, walaupun cuma kaos, pakai, tutup lagi, pakai sholat dulu. Jadi ketika ditanya ya di hidayat,
Ada nikmatku di hari ini, ya Allah Engkau maha mengetahui ya Allah. Mulut kan dikunci, bajunya bicara. Dan dia bersaksi, aku pertama kali dipakai ya Allah, sholat, menyembahmu, sujud kepadamu. Wah itu indah tuh, tenang hati kita tuh, tenang. Nah, semua amalan ibadah ini kalau kita jeli, bukankah dikumpulkan saat Ramadan dilatih? Sholat meningkat kan? Ya kan? Infak meningkat kan? Terus kita menahan amarah kan? Berusaha memaafkan orang lain kan? Lebih banyak ingat akhirat ya? Banyak menghatamkan Quran ya? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Supaya sifat-sifat kebaikan di jiwa takwa itu muncul. Nah sekarang malam ini tinggal kita evaluasi diri. Apakah pancaran-pancaran itu sudah keluar dari ekspresi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Itu yang dijaga, dimaksimalkan sampai kita berpulang. Bila kita mampu berlatih itu, yang pertama Allah berikan ke dalam jiwa tanda-tanda mendapatkan perubahan itu. Tanda-tandanya pertama diberikan ketenangan dulu, ketenangan. Makanya kata sadrun itu dilekatkan dengan insyirah, syarah. Syarah itu lapang, tenang, nyaman. Nabi ketika mendapatkan ketenangan turun Quran surah Al-Insyirah, surah 95 itu kan, 94, 95 At-Tin ya. Alam nashrah laka sadrak, itu kan sadrun ya. Alam nashrah laka, bukankah sudah kami lapangkan keadaan jiwamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa digambarkan di Quran. Lapang Nabi Muhammad lebih lapang. Nabi Musa itu sebelum berdakwah ke Firaun doa dulu. Rabbi syrahli sadri. Qala Rabbi syrahli. Quran surah apa? Taha. Ayat berapa? 25. Kan? Qala Rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah lapangkan hatiku supaya kalau dicaci maki Firaun karena hatinya lapang nggak banyak berefek. Sebab kalau berefek sedikit saja Nabi Musa tersinggung keluar kata-kata jadi karena beliau Nabi. Firaun ya Allah keterlaluan nih, wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah nggak tampak ya. Jadi beliau berdoa Rabbi syrahli sadri, berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat alam nashrah laka sadri. Nabi Musa berdoa wa yassirli amri, dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Wa yassirli amri wa nuyassiruka lil yusra. Itulah keindahannya. Nah itu diwariskan kepada kita ajaran-ajaran itu. Karena itu beruntung umat Nabi Muhammad itu. Dan alhamdulillah saya kalau melihat karakteristik di Indonesia itu Masya Allah, bakat-bakat kemuliaannya itu tinggi, bakat baiknya ada. Tinggal peningkatannya dan penempatannya dengan cara yang benar. Ya, di luar itu hujan besar, banjir, bisa banyak gelisah. Di Jepang itu banjir bisa bunuh diri. Di kita banjir pakai berenang. Hujanan. Nah, jadi sekarang tugasnya kita keluarkan lagi. Sampai pertama hati lapang dulu. Nah, jiwa kalau sudah lapang, kelapangan ini bagian terakhir. Maaf ya, di bagian terakhir. Kelapangan yang diperoleh dari hasil ibadah itu disebut tuma'ninah namanya. Apa namanya? Ingat, ada sakinah, ada tuma'ninah, beda. Sakinah itu kelapangan yang diperoleh setelah masalah itu hilang. Sedang ada masalah nih, tuntas masalahnya. Biasanya kalau masalah selesai hati lapang kan? Nah, kelapangan hati setelah masalah itu hilang itu disebut sakinah namanya. Ya. Iya. Ibu berharap sakinah di rumah tangga? Bapak, teman-teman berharap sakinah di rumah tangga? Samara itu kan sakinah, mawadah dan rahmah. Ingin dapat sakinah? Ah, berarti ingin punya masalah. Nanti setelah hilang itu ada ketenangan, itulah sakinah. Tumaninah beda, ketenangan yang diraih lewat proses ibadah. Karena itu dalam sholat kita kenal ada tumaninah, bukan sakinah. Coba lihat, ada tumaninah dalam ruku ada? Tumaninah dalam sujud ada? Maksudnya apa? Ruku sampai tenang. Ingat, ini kadang, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Hanya mungkin kurang lengkap dalam memahami. Ya, hatta tatma'inna raqi'an, sampai kamu tenang dalam ruku itu. Maksudnya begini, ruku sampai merasakan ketenangan. Darah mengalir dulu, enak. Sudah posisi yang enak, baca doa, doanya teresap dalam jiwa. Sudah dapat ketenangan itu baru bangkit i'tidal. Makanya Nabi itu kadang-kadang rukunya lama, tapi proporsional. Kalau sedang sholat berjamaah sangat proporsional.
Itu yang dimaksudkan. Latihan-latihan tumakninah itu yang dilakukan dalam ibadah itu nanti akan melahirkan ketenangan kepada kolbu. Sifatnya nanti terbawa, kolbunya itu menjadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, semakin banyak zikirnya, hati menjadi tenang. Dan semua ibadah itu di Quran disebut zikir. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Baca Quran disebut zikir karena Qurannya pun zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut zikir. 4 kali disebutkan. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau kita sedang berdoa, hati cenderung lebih tenang. Punya masalah, terus kita berdoa, bukankah setidaknya ada ketenangan dalam jiwa? Karena itu doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ba'da salat kita zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai tenang itu. Ya kan? Itu ada di Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu zikir. Apa manfaat zikir? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kolbunya menjadi tenang. Ketika kolbu tenang, nafas ikut tenang. Karena nafas itu ada dalam kolbu. Maka sifat nafasnya akan berubah. Latihannya tumakninah. Ketika sering tumakninah, maka sifat tumakninah akan melekat kepada nafas. Maka berubahlah sifat nafas menjadi mutmainnah. Kalau ini dijaga sampai meninggal, sampai pulang, itu panggilannya tinggi di sisi Allah, dihargai betul kita, dan dipanggil ketenangan jiwa itu. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah di situ mau yang mana? Kata Allah, jadi bagian hambaku, masuk surgaku. Nah, surga yang kita harapkan itu, yang dipanggil oleh Allah, ditampakkan kan di hari kiamat tuh, bukan sekedar hari kiamat, saat sakaratul maut tuh ada yang ditampakkan oleh Allah. Makanya Sayyidah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan, rahimahullah, istrinya Firaun, itu kan di akhir sakaratul mautnya, saat beliau diancam siksa oleh Firaun itu, apa yang terjadi dan diabadikan di Quran kan? Rabbibnili, mana Qurannya? Baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Kan? Ya Allah, aku ridha, aku berislam di tengah-tengah banyak ancaman dan hukuman, bahkan siksaan sekarang. Aku ridha ya Allah. Aku ridha, aku menerima semua itu sepanjang itu adalah bagian dari ketentuan. Mohon dengan segala ketulusan dan keridhaan perjuangan ini, berikan aku satu rumah di surga. Ditampakkan langsung. Makanya ketika ditampakkan senyum, riwayatnya kan begitu. Ya, riwayatnya kan begitu. Coba lihat di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, jilid yang kedua. Ada 21 jilid yang kedua. Itu kisahnya Nabi Musa dan turunannya. Itu senyum. Makanya ketika senyum itu diperlihatkan itu. Ketika senyum, komen Firaun. Kita langsung dislike. Apa komennya? Ini perempuan mau disiksa kok senyum. Firaun nggak tahu apa yang dia lihat pada saat itu. Maka ditampakkanlah kenikmatannya, tenang, senyum. Ketenangan itu yang menjadikan pulangnya tak terasa, seperti rambut yang ditarik dari adonan yang sangat lembut itu. Halus, ya kan? Ada yang lagi tiduran, tiba-tiba tidur untuk selamanya. Hati-hati yang lagi tiduran. Yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud meninggal, ya kan? Ya, luar biasa tuh. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi semua nyambung. Nah, fadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Surga yang mana yang dimasuki? Itu bergantung pada latihan ibadah kita untuk membentuk karakter nafsu mutmainnah tadi. Makanya orang-orang yang masuk surga Firdaus pun latihannya nggak jauh dari sholat, dari zakat, menahan nafsu. Coba lihat Quran surah ke-23 tadi, ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizakati. Berbagi latihan sholat itu sampai ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Anda menulis di taman surga, Quran surah 51 tadi, ayat 15 sampai 23. Apa amalannya?
Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Salat wa bil asharihum yastaghfirun, dzikir wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, berbagi. Itu enggak jauh. Makanya hidup tuh itu aja yang dikeluarkan. Keluarkan kurikulum surganya, konsisten ikuti sampai meninggal, enggak susah. Itu aja. Kok meninggal juga? Oh, meninggal. Meninggal. Sama kita semua. CM, calon meninggal. Ya. Pasti meninggal kan? Pas sudah tahu akan meninggal, kenapa nggak disiapin? Anda kalau sudah tahu mendung di luar, kan hujan, dan terlihat sudah mulai ada, airnya sudah mulai jatuh-jatuh, bukankah Anda siap-siap? Manusia ini kadang-kadang aneh gitu, logika berpikirnya. Udah tahu mau meninggal, tapi nggak siap-siap buat meninggalin. Dan kita ini beruntung jadi muslim, karena sebelum meninggal sudah dikabari bekal-bekal untuk persiapan meninggal. Dan diinfokan alam setelah meninggal. Temukan dimanapun, Anda nggak akan temukan keterangan bab-bab tentang pasca kematian, ada apa, tahap stepnya kemana, bagaimana hasilnya, dan seterusnya. Karena itu mari kita keluarkan kurikulum kehidupannya. Sekarang saatnya kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah lulus Ramadan. Insya Allah kita menjadi bagian orang bertakwa. Tinggal sekarang keluarkan kurikulum takwanya, konsisten ikuti itu sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, ayat Qur'annya berbunyi la'allakum tattaqun. Al-Imam As-Suyuti mengomentari kata la'allakum dengan sifat taraji. Taraji itu huruf yang menunjukkan harapan, ingin diraihnya sesuatu, tapi tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesungguhan. Serius. Maka dari mulai saat ini, semua kurikulum-kurikulum Ramadan yang pernah kita optimalkan itu keluarkan lagi. Pelan-pelan kita isi itu, walaupun mungkin tidak harus sama dengan Ramadan. Ramadan sekian rakaat, mungkin sekarang biasa, tidak apa-apa. Perbandingannya jangan sama Ramadan, terlalu jauh. Bandingkan dengan sebelum kita masuk Ramadan. Ya, kalau sebelum Ramadan nggak pernah tahajud, pasca Ramadan tahajud, walaupun cuma 2 rakaat witir 1, berhasil. Tinggal jaga sampai mendapatkan kenikmatannya. Insya Allah itu ta'lim pembuka kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan apa yang kita bahas.